Oke, Viralnesia. Balik lagi nih sama kita di Viral. Ngobrol seru, Viralnesia. Oke. Nah, ini bahas apa lagi nih kita di segmen kedua ini? Ternyata kita masih membahas tentang PS Store tadi. Oke, kenapa lagi Nah, tuh? karena dari kasus PS Store tersebut, Bea Cukai untuk memberikan himbauan kepada pebisnis lain sebagai pembelajaran agar tidak melakukan bisnis black market. Betul banget. Padahal karena ya iya. itu merugikan Negara, dan benar juga sekali. kalau udah keciduk gini ya merugikan pebisnis lainnya dan lain sebagainya. Sebelumnya kita lihat dulu artikelnya. Oke, Bea Cukai mengatakan kasus ponsel ilegal PS Store pelajaran untuk pelaku bisnis. Yang lainnya tentunya ya, ini juga buat bahan apa ya, kayak bener pemikiran buat bisnis nakal gitu ya kan, biar nggak nakal lagi gitu loh, karena ini tuh merugikan negara, habis itu banyak yang merugikan. Juga ya kamu masuk penjara gitu benar sekali, ada undang-undangnya. Betul banget. Nah, pada dikutip dari kompas.com, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Kanwil Jakarta, si Riki Muhammad Hanafi mengatakan, kasus penjualan ponsel ilegal yang dialami PS Store harus menjadi pelajaran bagi pelaku bisnis lainnya. Betul banget iya. sih Ya. Iya. Biar nggak ada ya yang nakal-nakal lagi gitu loh. Yang artinya itu jangan mencoba berbisnis ilegal, sebab Bea Cukai selalu mengawasi, selalu gitu loh. Ya jangan kan? jangan kira Bea Cukai itu diem baik. Ya meskipun bukan Bea Cukainya, tapi pasti ada laporan. Ada laporan dari masyarakat, ya kan? Atau dari ya pasti ada pebisnis lain yang yang merasa dirugikan melaporkan. Itu ada selama tidak sesuai prosedur itu pasti melakukan penyalahan. Nah, menurutnya pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah insentif bagi para pelaku usaha yang legal untuk bisa mendorong pengembangan bisnisnya. Jadi dikasih insentif juga gitu. Bener sekali. Masih pasti ada diskon apalah untuk cukainya barang masuk gitu. Itu sih. Nah, ini juga jadi janganlah berbisnis ilegal, lebih baik ilegal-legal saja. Legal itu mudah kok. Nah, Bea Cukai ini sebenarnya juga berbaik hati gitu loh, udah gampang gitu, nggak dipersulit. Jadi kalian ya sesuai prosedur dan tidak merugikan apapun. Karena kalau membayar pajak itu memang kan kewajiban. Itu kewajiban warga negara. Rakyat gitu loh, warga negara. Kalau misalnya kalian berbisnis ya bayar pajak bisnisnya gitu, apalagi kalau misalnya mendatangkan barang dari luar negeri. Kita kan juga nggak tahu barangnya itu dari mana, habis itu produknya itu seperti apa, apakah baik untuk dikonsumsi warga Indonesia atau tidak, itu kan perlu juga. Benar sekali. Gitu loh. Ntar tahu-tahu barang dari luar negeri itu dia salah atau gimana, pas dipakai sama pelanggan meledak loh. Nah, benar sekali. Meledak, atau mungkin juga ada di HP bekas dari luar negeri kan juga bisa dipasang chip atau apa yang mengambil data-data pribadi para pengguna ya, gitu. Itu kan juga bahaya, data pribadi ya, ataupun foto-foto atau apalah data yang benar-benar pribadi untuk si pengguna itu tadi. Betul kan bisa sekali. Juga gitu loh. Kita nggak tahu di dalam barangnya itu apa, walaupun itu terutama barang elektronik ya. Betul. Barang elektronik itu wajib diwaspadai. Itu memang harus diwaspadai banget, karena kan zaman sekarang gitu teknologi udah pada maju gitu. Bener sekali. Kayak mesin-mesin buat nyadap atau apa. Nah, itu kan banyak. Ya, udah bentuknya tuh nggak kelihatan banget. Misalnya ditaruh di kamera juga nggak kelihatan gitu ya kan. Waduh, nah ini kan kalau tadi kalau misalnya barang itu masuk ke Indonesia harus ada pajaknya ya kan. Pajak dan cara dan lain-lain. Kita lihat dulu bagaimana ponsel-ponsel itu tuh bisa masuk ke Indonesia. Ini kita lihat artikelnya. Nah, kasus PS Store, bagaimana ponsel ilegal bisa masuk ke Indonesia? Tuh, bagaimana? Menjadi pertanyaan. Ya kan, karena ya seperti yang kita tahu, Bea Cukai itu cukup ketat ya kan. Tapi ya memang ada beberapa wilayah yang itu luput dari pemantauan Bea Cukai. Benar sekali, apalagi juga Indonesia kan negara maritim yang sebagian besar itu perairan, jadi juga bisa mengalihkan. Sebenarnya barang itu harus masuk dari pelabuhan A, tapi dicegat di tengah jalan, barangnya dipindahin ke perahu kecil dan sehingga beralih ke pelabuhan lain. Kan juga bisa. Lebih pintar malingnya yang korbannya atau gimana gitu, karena kan ya memang penyelundupan barang itu masih banyak sekali dilakukan gitu, apalagi di Indonesia gitu. Nih kita langsung baca aja. Dikutip dari kompas.com, Kanwil Bea dan Cukai Jakarta menetapkan Putra Siregar sebagai pemilik PS Store sebagai tersangka dalam kasus penjualan ponsel ilegal. Nah, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Kanwil Wilayah
Jakarta. Riki Muhammad Hanafi menjelaskan ratusan ponsel tersebut diduga ilegal karena pihak PS Store tidak bisa menunjukkan dokumen kepabeanan. Nih, mengenai proses masuknya ponsel ilegal tersebut ke Indonesia, Pak Riki menjelaskan ada banyak jalur yang bisa digunakan untuk keluar dan masuk. Nih, salah satunya lewat jalur laut yang tadi sudah dibilang Ardi itu, kayak dia perputarannya gimana gitu ya kan. Dan memang laut itu luas sekali gitu dan ya nggak mungkin juga kalau misalnya di setiap titik pantai atau di setiap titik ada pihak laut itu bea ada cukainya, makanya iya, itu dan juga ada juga pengawasnya kan nggak mungkin sekali. Nih yang sering dimanfaatkan itu memang lewat jalur laut karena masuknya itu yang gampang gitu. Bener sekali kan yang pertama juga ada 3 jalur kan sebenarnya, ada jalur darat, udara sama laut. Kalau misalkan udara kan pasti berhentinya di bandara. Nah, setiap bandara itu pasti punya ada bea cukai yang mengawasi barang masuk, kargo-kargonya dan lain sebagainya. Juga misalkan jalur darat itu susah banget lah. Jalur darat terdekat untuk ke negara lain aja nggak bisa ya, karena kita kepulauan. Harus tetap aja nanti kalau misal jalur darat naik mobil ini naik perahu. Perahu sama aja jalur laut lagi. Pelabuhan ya, lagi. Nah, menurut beliau mungkin saja ponsel ilegal ini masuk di jalur yang minim atau tidak terdeteksi oleh bea dan cukai ya, seperti jalur laut itu tadi. Emang dialihkan juga. Perairan Indonesia kan sangat luas. Gitu, dan ya banyak juga kayak perairan kesempatan kayak laut yang nanti tembusnya itu di kayak jadi ke muara atau sungai gitu ya kan, bisa jadi ya kita kan nggak tahu, banyak kemungkinan gitu loh lewat tempat-tempat yang gitu ya kan. Aduh. Ya juga himbauan saja untuk para pebisnis yang akan melakukan bisnisnya dengan mengimport barang-barang dari luar negeri, kan juga diharapkan melakukanlah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah, bayar pajak, benar sekali, gitu loh. Tidak nyeleweng kemana-mana dan sebagainya. Dan tidak menjatuhkan harga pasaran. Harga pasar juga itu juga bahaya, merugikan pebisnis lainnya. Oke deh, Indonesia. Ya ini tadi segmen 2-nya masih terkait PS Store ya kan. Nanti segmen ketiga kita akan balik lagi membawakan berita-berita seru lainnya dan juga pastinya bisa menghibur Viral Indonesia di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Viral. Ngobrol seru Viral Indonesia.